saat pertama kali disadarkan, saat pertama kacamata pecah yang selama ini menutupi pandangan, melihat dengan perspektif yang buram. Kuanggap yang kulihat itu indah, ternyata hanya bagian kecil yang bisa kulihat. Kulihat inilah yang buruk, dan inilah yang baik. Tapi tidak begitu juga. Kupilih bukan itu, tapi ini. Ternyata ini sekaligus itu. Semua yang kusangka ternyata lebih dari sangka. Kusangka ini gelap terang. Ternyata tidak sepenuhnya terang, tidak sepenuhnya gelap. Terang ini adalah keteraturan, gelap ini adalah ketidakteraturan. Beberapa sisi dengan pola yang sama dan berulang, serta sisi lain. Sisi lain ini tidak pernah terpikirkan bahwa sisi lain ini ada. Keteraturan dan ketidakteraturan adalah keutuhan sistem ini sekaligus itu. Inilah aku yang baru melepaskan kacamata buram, melepas dengan cara pandang yang kabur dan terbatas, yang sering kali terpengaruh oleh keraguan, rasa takut, atau pengaruh eksternal yang menutupi pandangan terhadap kenyataan. Mulai melihat dunia dengan lebih jujur, bukan lagi si paling tahu, menghadapi kenyataan secara utuh, menerima keyakinan yang dipatahkan oleh kenyataan. Keyakinan mengharapkan manis, namun kenyataannya pahit. Keyakinan mampu berjalan tanpa hambatan, kenyataannya jatuh tenggelam. Kemelekatan terhadap keinginan terlalu besar, maka kenyataan menegur dengan harapan yang dihancurkan tanpa ampun. Terlalu berharap memiliki seseorang, justru kenyataan menegur, membuat putus sampai tak sempat lagi menyapa. Aku telah terjatuh dan tenggelam. Segala yang dianggap stabil atau aman bisa mendadak runtuh. Dunia yang tampaknya begitu jelas menjadi kabur, merubah segalanya. Tak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Detak kehidupan menjadi datar. Semua tampak biasa. Yang penting selesai. Saat jatuh tenggelam, semua hilang. Tak ada siapapun. Tak ada yang peduli apapun. Orang yang diandalkan, harapan yang digenggam, bahkan keyakinan pun pada diri sendiri hilang dalam sekejap. Namun, di posisi seperti ini, kita dapat melihat topeng-topeng senyuman palsu, sapaan-sapaan palsu, penghormatan palsu, teman palsu. Selama ini hanya melihat perlakuanku yang sesuai dengan ingin mereka. Mereka bukan melihatku.
Tapi terima kasih sudah memperlihatkan wajah di balik topeng. Keruntuhanku mengajarkan untuk lebih bijak dalam memilih siapa yang layak dipercaya dan diberi ruang dalam hidupku. Dulu, yang kuanggap semua orang baik, ternyata tidak begitu juga. Sekarang ada juga orang yang kuanggap jahat, tapi yang kusebut jahat itu ternyata membuatku tersadar. Mereka menyadarkan untuk mendengarkan kesedihanku, merasakan kesakitanku, memperdulikan diri sendiri yang selama ini diabaikan. Pahit memang. Hidup seringkali membawa melalui jalan terjal yang penuh kepahitan, membuat lelah, bahkan tak jarang menyerah. Bekas luka yang tak kunjung kering selalu bertambah luka lagi. Rasanya percuma tetap berjuang. Semakin berjuang, menambah luka baru. Hidup terasa disetting untuk luka. Hidup untuk tenggelam dalam luka. Pandangan yang kelam penuh kesedihan. Mungkin inilah jalannya. Jalan yang berlawanan dengan keputusasaan. Cepat selesailah. Baik itu peristiwa atau bahkan keinginan. Mau pahit atau manis, terasa tidak lagi penting. Hidup seringkali membawa kita pada titik-titik di mana kita merasa terperangkap dalam kehampaan. Ketika kita merasa tidak peduli lagi, bahkan keinginan pun terasa tidak berarti. Menghadapi eksistensi dalam bentuk yang paling rawan. Pada titik ini, mungkin menyadari bahwa pencarian makna hidup bukanlah hal yang dapat dipaksakan. Hidup itu sendiri dengan segala ketidakpastian dan penderitaannya. Kehampaan yang dirasakan bisa menjadi ruang kosong penuh potensi. Meskipun keinginan tampak hilang, hanya menjalani hidup, mengisi ruang kosong, melakukan apa saja yang bermanfaat bagi diri, merayakan kebebasan untuk menciptakan makna baru di setiap langkah, melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan menikmatinya.